aku bahas. Kayak kita langsung aja masuk ke materi kita tentang invitation. Nah, apa itu invitation? By definition, kita bisa artiin kalau misalkan invitation itu adalah sebuah jenis short functional text yang isinya itu berupa ajakan atau berupa undangan untuk menghadiri suatu acara atau melakukan sesuatu. Nah, jadi ini tuh adalah salah satu jenis teks yang sering banget kita temui dan bahkan kita juga pernah buat mungkin ya si invitation ini. Jadi invitation ini tuh undangan gitulah, undangan untuk mengajak seseorang untuk datang ke acara kita atau enggak untuk melakukan suatu hal. Nah, apa sih fungsi atau tujuan dibuatnya sebuah invitation? Nah, invitation itu dibuat yaitu untuk mengundang seseorang supaya dia tuh bisa hadir ke suatu acara. Jadi itu ya, kita tuh pengen seseorang datang, makanya kita buat yang namanya invitation. Dan berdasarkan jenisnya, invitation itu bisa dibagi jadi dua. Ada formal invitation dan ada informal invitation. Formal invitation itu maksudnya adalah invitation yang benar-benar dibuat resmi gitu, kayak untuk mengundang. Ini tuh lebih ke konteksnya sih ya, dan lebih ke kontennya juga. Misalkan mengundang seseorang untuk datang ke acara meeting, atau misalkan ke acara pembukaan suatu toko, atau enggak pembukaan suatu kantor misalkan. Nah, itu lebih ke formal invitation, menggunakan surat yang ada keterangan institusinya dan lain-lain. Itu lebih ke formal invitation. Sedangkan informal invitation itu lebih ke kita kayak ngundang ke temen kita, kayak untuk supaya kita datang ke ulang tahunnya, atau enggak supaya kita datang ke bridal showernya. Itu merupakan invitation. Nah, kayak gitu ya. Dan ada beberapa jenis invitation. Yang pertama itu ada invitation untuk birthday, ada juga untuk wedding, ada juga untuk anniversary, ada juga untuk graduation atau untuk meeting, dan untuk seremonial lainnya yang bisa dihadiri itu biasanya pakai invitation. Nah, ciri-ciri dari invitation, ada apa aja sih suatu invitation itu? Nah, kurang lebih ini adalah beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang ada dalam invitation. Jadi, suatu invitation itu harus punya ini loh gitu. Yang pertama, harus ada nama penerimanya, terus harus ada nama pengirimnya, terus juga harus ada nama acaranya, ada waktu berlangsungnya, dan ada tempat berlangsungnya. Jadi di sini itu terdapat nama penerima. Misalkan to siapa, from siapa, di sini bisa. Atau biasanya lebih sering juga, banyak juga invitation yang lebih disebarin ke publik gitu. Jadi nggak spesifik buat satu orang, tapi siapa aja gitu. Nah, itu juga bisa. Tapi umumnya sih biasanya ada penerima dan ada nama pengirim juga. Selanjutnya ada nama acaranya, misalkan Emily birthday party, atau enggak Emily's graduation party, Emily's wedding party, and etc. Itu bisa kita tahu nama acaranya dari invitationnya. Selanjutnya ada waktunya. Jadi kapan sih waktu acaranya itu, jamnya, ada tanggalnya, dan yang terakhir itu ada tempatnya. Apakah tempatnya itu di rumahnya atau di gedung atau di jalan apa, ini tuh bisa ditemuin di sini. Kita bisa tahu dari sini. Nah, sekarang coba kita lihat contoh dari a simple birthday invitation. Nah, ini adalah contoh invitation itu yang kayak gini, yang simple dan yang benar-benar sesuai karakteristik tadi doang gitu. Ini harusnya di sini ada nama penerimanya, cuman karena ini sifatnya public, jadi buat siapa aja, pokoknya harus datang gitu ke sini. Nah, contohnya kayak gini, let's join close first birthday Monday August 1st from 2 until 4 p.m. The event will be held at XXX Maple Road 63728. Nah, ini adalah alamatnya, ini adalah waktunya, ini adalah nama acaranya, kayak gitu. Dan biasanya birthday invitation itu lebih ke rame gitu ya, apalagi khususnya untuk anak-anak gitu. Nah, makanya di sini desainnya kayak gini. Nah, jadi kurang lebih yang kayak gitulah birthday invitation itu. Ini juga di sini harusnya ada namanya, nama sendernya, dan ada nama penerimanya. Cuman karena ini umum ya udah bisa kayak gini juga. Nah, oke, itu dia ya. Itu dia
yang dinamakan invitation. Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian jadi tahu invitation sebagai salah satu jenis short functional text itu punya fungsi untuk apa, terus juga gunanya untuk apa, dan contohnya kayak gimana, kayak gitu. Dan semoga materi yang aku bahas ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video lesson